Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh dengan berkah buat kita semuanya. Oleh karena itu kami hadir memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum baku hantam nanti di market. Oleh karena itu rekan trader, sebelum baku hantam, mari kami memberikan sedikit analisa, memberikan informasi buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa sebelum masuk di acara analisa ini maupun tema-tema harian, mari kita review dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika masih terus mencengkeram tinggi, mencoba untuk naik hingga menembus level 97.617. Kenaikan yang sangat luar biasa, walaupun akhirnya agak sedikit terkoreksi dan ditutup di seputaran 97.351. Kenaikan kemarin pun juga tidak bisa dilepas dari data-data yang dikeluarkan, klaim pengangguran awal dan data dari Philadelphia sana ya. Jadi kenapa dia bisa naik ya, data yang sangat positif. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat juga untuk Euro USD ya, seiring dengan penguatan yang sangat signifikan terhadap indeks dolar Amerika membuat Euro USD semakin terkulai lemas dan lemah. Turun menembus level terendah di seputaran 1.17487, walaupun akhirnya sedikit terkoreksi dan naik di sekitaran 1.17738. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu rekan trader, agak sedikit lektoy, turun rekan trader di seputaran 1.35371. Bagaimanakah dengan gold? Nah ini dia, gold ini seperti dari awal saya bilang, seperti nona manis, perlu dielus-elus dulu, atau seperti lagu yang sedang top kali ini ya, tak bola balik dia ini, tak bola balik, terbulak balik dia ini, naik turun seperti setrikaan. Sempat naik rekan trader di seputaran 3672, turun lagi ke zona 3627, kemudian naik lagi dan ditutup di seputaran 3646. Hari ini mencoba naik lagi, apakah sinyal-sinyal positif bisa membuat dia naik lagi minimal menembus level 3670-an? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, terbang tinggi. Hari kemarin dia terbang tinggi menembus level 148.248, walaupun akhirnya ditutup seputaran 148.106. Nah rekan trader, ini adalah keadaan kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, kita masuk di tema-tema harian. Dan untuk tema harian kali ini adalah resiko geopolitik membuka asa bullish dari gold. Nah ini dia rekan trader, resiko geopolitik. Dari katanya aja ya, geopolitik, artinya kita ini udah tahu bagaimana arah ke depan. Rekan trader, kita bisa lihat bagaimana yang terjadi pasca FOMC keluar, dirilis. Emas terbang tinggi 3707, tapi setelah itu jatuh lagi. Jatuh bangun aku mengejarmu, seperti lagu dangdut. Nah, dari kemarin saya udah bilang, kejadian ini tidak bisa dilepas oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh The Fed, dalam hal ini Jerome Powell, di mana statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell ini dia dovish tapi ya tidak terlalu kuat banget rekan trader. Dovish tapi tidak terlalu kuat. Walaupun keputusan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point, terus dovish, tapi dovish tidak terlalu kuat karena ada sedikit kekhawatiran terhadap data inflasi yang masih tetap
tinggi. Inilah yang menjadi alasan bahwa emas ini agak sedikit terkoreksi. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader, ini seperti biasa rekan trader. Kalau kita melihat gelombang panjang yang jauh, ya, ini ibarat kalau peperangan, ini masuk dalam pertempuran rekan trader. Kita jangan ingin memenangkan suatu pertempuran, kita ingin memenangkan suatu peperangan. Karena peperangan itu dihasilkan dari battle-battle kecil. Pertempuran kecil maksudnya, bahasa Inggris sedikit. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa kemarin emas memang agak sedikit terkoreksi. Dan itu wajar kan trader. Kita tahu lah, gini, pasar itu sangat paham bahwa emas ini akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan itu akan naik rekan trader. Tapi pasar ini sontoloyo juga rekan trader. Dia mengambil sikap profit taking di situ. Ya, jadi dia ceritanya itu dia menjual di saat berita dikeluarkan. Nah, ini dia rekan trader. Karena dia udah tahu nih dia akan naik nih. Jadi oke, setelah naik dia jual. Profit taking yang diperoleh ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Sangat wajar kan trader. Sangat wajar. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa emas agak sedikit terkoreksi walaupun ada data-data fundamental lainnya rekan trader. Ya, data-data fundamental imbas hasil obligasi treasury-nya juga agak sedikit mengalami penguatan. Dolar Amerika pun juga menguat, ya. Terus ditambah lagi bagaimana pertemuan antara Amerika dengan Cina sedikit memberikan hasil yang positif. Ini yang membuat greenback. Ini yang membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas agak sedikit tertahan. Tapi secara logika, pemangkasan tingkat suku bunga itu akan membuat emas itu naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita sangat paham hal tersebut rekan trader. Kita tahu inflasi yang terjadi ini pun juga diakibatkan imbas dari sikap tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Ya, oleh karena itu rekan trader, yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang geopolitiklah yang menjadi alasan kenapa emas masih bisa baku hantam dan bisa sedikit naik rekan trader. Kita tahu geopolitik Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia menyerang malahan udah sampai masuk di perbatasan negara-negara Uni Eropa. Nah, ini udah mulai membuat ya situasi yang agak sedikit kacau dikit lah ya. Nah, belum lagi masalah di Timur Tengah, NATO kecil yang dibuat di kawasan Arab ya, seperti NATO lah ya, tapi NATO kecil ya. Nah, ini juga yang memberikan pasar bereaksi dengan geopolitik ya. Imbas dari geopolitik itu adalah bagaimana pasar akan mencari aset-aset safe haven. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa emas masih memperoleh sedikit doping untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya minimal faktor peperangan sedikitnya menekan kenaikan dari dolar Amerika dan treasury yang terjadi ya. Imbas hasil obligasi yang sedang menguat per tahun. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu masih naik turun. Memang kemarin klaim pengangguran awal pun juga agak sedikit pengangguran sedikit berkurang, membantu dolar naik. Belum juga survei Philadelphia juga yang sedikit menguat. Ya, ini juga termasuk yang membantu dolar itu naik sehingga menekan ya. Tapi perjalanan secara globalnya, peperangannya itu kita udah bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sikap dovish yang dilakukan akan memberikan kekuatan untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekarang adalah koreksi-koreksi dan itu sebenarnya sangat wajar. Dalam bertinju pun juga 3 menit harus ada istirahat 1 menit ya. Itu juga sangat wajar kan trader ya. Ya, kita
Bertempur pun juga ya bertempur di tempat lain lah ya, rekan trader tahu lah maksud saya. Pasti ada istirahat dulu lah rekan trader ya. Yang pasti istirahat itu pasti kita minum jamu. Ketawa rekan trader, gitulah rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar emas masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Masih ada 2 pemangkasan tingkat suku bunga lagi rekan trader. Ceritanya tidak satu komando waktu kemarin. Dari anggota The Fed ini ada 1 orang yang tidak satu komando. Nah inilah yang menjadi pasar juga bergejolak di situ. Biasanya tuh 1 komando ya. Nah karena ada 1 orang pun juga yang menyatakan bahwa harus 50 basic point. Tapi kenyataannya 25 basic point. Karena tidak ada 1 komando ini pun juga yang mempengaruhi pergerakan pasar melihat hal-hal tersebut. Tapi masih ada lagi 2 pemangkasan tingkat suku bunga dan kemungkinan besar akan terjadi di kuartal keempat. Ini yang akan menjadi landasan bahwa gold masih bisa naik sampai 3.700 dan tidak terlalu kemungkinan 3.800 akan menjadi pijakan untuk menutup gold di tahun yang penuh dengan misteri ini, tahun 2025. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk rekan trader di analisa teknikal. Seperti biasa kita analisa teknikal ini kita dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, indeks dolar Amerika bergerak sangat luar biasa. Walaupun sempat jatuh, hari ini dia akan mencoba naik lagi. Tapi secara garis besar kalau saya lihat ya, peluang tendensi naiknya ini nggak terlalu jauh-jauh amat lah rekan trader. Analisa saya kalaupun memang dia naik, ya naik-naik dia paling sempurna itu mungkin sampai di level, sabar rekan trader, ya di seputaran inilah 97.776. Tapi sekali lagi hati-hati, peluang untuk jatuh pun juga masih sangat besar walaupun hari ini tidak ada berita yang bombastik lagi ya. Jadi menurut analisa saya dia akan mencoba dari level paling terendah di seputaran 97.351 hingga 97.776. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini, secara garis besar kita bisa lihat masih diliputi oleh tendensi bearish. Tendensi bearish masih terus menghantui. Dan analisa saya bearish ini bisa saja terjadi hingga level paling terendah itu di seputaran 1.17388. Nah, tetapi hati-hati juga bahwa serangan mendadak bisa membuat pasangan mata uang ini terbang tinggi hingga level 1.18055. Kembali lagi ke 1.18. Bagaimanakah untuk pound sterling Uncle Sam dolar? Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling masih diliputi oleh pelemahan yang sangat signifikan. Analisa saya, dia ini melemah sudah tidak jauh-jauh lagi. Ya menurut saya ya taruhlah di sekitaran 1.34548. Tapi serang balik mendadak harap diperhatikan oleh rekan trader karena dia bisa menembus area pertahanan dan dia kembali lagi naik di posisi yang paling tertinggi di seputaran 1.55699. Bagaimanakah untuk gold? Emas, elektronik emas. Kan emas artinya kan mile kan elektronik mile. Kalau ini kan emas, elektronik emas. Bagaimanakah elektronik emas alias emas ya, gold? Untuk gold kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Walaupun tendensi bullish terus membayangi, akan tetapi hati-hati serangan mendadak. Bullish yang membayangi ini menurut prediksi saya dia akan mencoba hingga level, waduh ini di sini ya. Nah, menurut saya dia bisa naik hingga level yang paling sempurna di 3.671. Akan tetapi hati-hati bahwa serangan balik mendadak bisa menembus jantung pertahanan dan bisa membuat dia kembali jatuh tersungkur lagi di posisi 3.635 keluar dari zona 3.650.
Intinya dia akan bergerak ya menuju ke 3.671 lah ya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini pergerakannya masih naik turun. Secara garis besar tendensi bearishnya ini masih sangat kuat, tapi hati-hati juga serangan balik mendadak rekan trader. Kalau analisa saya ya serangan bearish ini menurut saya ya bisa saja terjadi sampai level yang paling terendah, malahan menurut saya itu di seputaran 147.084, tapi hati-hati bahwa tidak terkemungkinan dia ini akan coba naik kembali lagi hingga menembus level seperti yang terjadi di hari kemarin di seputaran 148.257. Nah, ini dia si jali-jali, lagunya enak merdu sekali. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita untuk kalender ekonomi. Sepertinya kalender ekonomi hari ini nggak terlalu wah-wah banget rekan trader. Untuk hari ini sebenarnya kalender ekonomi nggak ada ya dari sisi yang besar ya. Yang bintang 3 menurut saya nggak ada ya, nggak ada hari ini ya. Tapi yang kecil-kecil, yang kicik-kicik ada di sini, dan harus diperhatikan 18.30 akan ada pidato dari Daly, salah satu pejabat The Fed. Ini harus diperhatikan karena pidato-pidato seperti kayak gini akan mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa kita. Dan sebelum meninggalkan lapangan upacara, saya ingin mau kasih tahu buat rekan trader bahwa malam ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, jangan lupa kita membedah market pasca FOMC. Judul webinar kita luar biasa, kita membedah, kita akan menjadi dokter dulu malam ini, membedah market pasca FOMC. Kita akan melihat dan kita memprediksikan kenapa market ini gonjang-ganjing pasca FOMC. Kenapa alasannya akan dibahas oleh dokter dokter forex. Ada tuh grup dokter forex. Kadang-kadang saya bercanda, ini grup dokter forex ya mungkin kliennya orang gila semua sekali atau sakit semua dokter. Bercanda rekan trader. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan baku hantam lagi. Kita akan membedah pasar yang sedang terjadi. Saya senang membedah seperti kayak gini supaya saya memberikan sedikit perspektif buat trading Bapak Ibu semuanya. Nanti masalah teknikal itu jurus masing-masing lah ya. Mau pakai jurus tanpa melihat candle pun juga itu udah terserah. Mau judul 7 candle pun juga, waduh kenapa 7 candle? Kadang-kadang saya bingung juga, ada tuh grup namanya 7 candle. Dan saya berpikir ini 7 candle mungkin kayaknya yang punya grup itu senang banget itu sama Cristiano Ronaldo kayaknya. 7 up 7 candle. Mungkin nanti 7 up bullish ya. Waduh kacau dah. Oke rekan trader, thank you telah menyaksikan acara webinar ini. Saya berharap semoga apa yang saya webinar lagi menyaksikan analisa harian ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan ketemu, kita akan membedah hasil FOMC dan bagaimana pergerakan pasar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.